Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat-Nya. Teristimewa hari ini kita bersama umat percaya di dunia mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya, dan sepatutnya lah kita menghadap Dia dalam hormat dan pujian syukur. Mari bersama malaikat di surga kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Terpujilah Tuhan sumber segala karunia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umat-Nya. Dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Setelah 40 hari yang lalu, kita merayakan Paskah. Hari ini, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas kepada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelapan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki pengakuan dosa secara litani. Tuhan, ampunilah kami karena sering kurang menghayati makna kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar beroleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Kenaikan Tuhan yang mengubah, kenaikan Tuhan yang menjadikan kami beroleh kekuatan. Kenaikan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbarui seluruh kehidupan sepanjang hari. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini masih berada dalam bumi. Tolonglah agar kami merasakan hakikat kenaikan-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian tentang kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan kami yang lemah dan tak berdaya ini. Pada hari ini, melalui kenaikan-Mu, kiranya kami beroleh pembaruan dan kelengkapan dari Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jangan
bagi setiap jemaat yang menyatakan pengakuan dosa, penyesalan, dan bertobat, dengarlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai 2. Demikian sabda Tuhan. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah Bapa berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem, havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Mari kita berdoa. Tibalah bagian kami ya Tuhan, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada hamba-hamba-Mu saat ini, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan Injil dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga terambil dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah kesaksian Injil Lukas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Tetap bersukacita, tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dengan berpengharapan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh umat Kristen
merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu momen yang sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Selama masa Paskah, kita seringkali mendengarkan Injil yang menceritakan penampakan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya yang telah kita rayakan 40 hari yang lalu. Hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Nya, setelah disalibkan, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian Dia kembali ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mencatat demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah impian, bukan mimpi atau ilusi, bukanlah cerita fiksi, karangan atau khayal. Sumber kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang adalah juga tulisannya. Kedua kitab ini, baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, saling melengkapi informasi satu dengan yang lain mengenai peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa itu dicatat dalam Alkitab. Terjadi dekat kota Betania dan disaksikan oleh para murid secara langsung. Bila Yesus Kristus tidak naik ke surga, apa yang dikatakannya adalah bohong. Kenaikan ke surga adalah bukti sekaligus penegasan pada dunia bahwa Dia benar-benar utusan Allah. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bagian dari rencana penyelamatan Tuhan kepada kita. Karena setelah peristiwa itu, Roh Kudus yang menyertai gereja diutusnya, yang akan dirayakan 10 hari ke depan. Dengan demikian, kita di dunia selalu memiliki arahan hidup yang akan memimpin kepada jalan yang benar. Kita hari ini yang saat ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebenarnya merayakan kenaikan kita kelak masing-masing pribadi. Karena perayaan ini memberikan kepada kita harapan hidup bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan setelah kematian, setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga berarti memang surga itu ada. Kita punya destinasi yaitu surga, bukan bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hal yang dahsyat dan sangat penting bagi iman kita. Kristus naik ke surga karena memang Dia berasal dari surga. Dia yang empunya surga,
dan dia penguasa surga. Sehingga kalau dia menjanjikan surga bagi kita, maka hal itu adalah sesuatu yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada para rasul bahwa mereka adalah saksi akan peristiwa iman ini. Sehingga sampai saat ini kita beroleh makna perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian kata-kata yang sama, pesan yang sama yang telah disampaikan kepada para rasul juga kita dengarkan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatukan bahwa kita adalah juga saksi akan kenaikan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan sebagai saksi kenaikannya? Berkat bimbingan Roh Kudus yang telah kita terima dari pembaptisan, diterima juga oleh mereka yang akan dibaptis. Tugas yang telah diterima para rasul juga akan kita emban. Dan tugas ini tidak gampang dan merupakan tanggung jawab setiap orang Kristen, setiap umat percaya. Memang kita bukan saksi mata seperti yang dialami oleh para rasul, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk kita semua. Dia punya Heiger Goal untuk kita, supaya kita menyelesaikan pekerjaannya, misinya. Seperti yang dikatakan pada para rasul, bahwa mereka adalah saksi-saksi akan peristiwa iman ini. Demikian pula kita yang adalah murid-murid Kristus adalah juga saksi-saksi akan kenaikan Tuhan Yesus. Maka sebagai saksi-saksi Kristus, Tuhan Yesus menghendaki, pertama, agar karya penyelamatan yang dilakukannya bagi manusia diberitakan bagi semua orang. Yang kedua, agar semua orang mengerti bahwa Allah Bapa mengasihi manusia dan mengharapkan mereka hidup dalam kemuliaan abadi di surga kelak. Inilah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi saksi-saksi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan penuh pengharapan dan sukacita, suatu saat nanti nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dan ketika kita dipanggil nama satu persatu, nama kita ada di dalamnya dan akan berada dalam kemuliaan abadi bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari kita merenungkan, menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan satu tekad, dengan satu semangat. Kita pun rindu dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi iman, memberitakan peristiwa agung, peristiwa Tuhan kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama menanggapi meresponi firman Tuhan dengan pujian Mengenal Hatiku.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing beribadah di rumah untuk menghayati, merenungkan peristiwa agung, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang senantiasa boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami masing-masing pribadi. Dengan demikian pula, ada satu pemahaman penghayatan iman yang luar biasa pada kehidupan setelah kami meninggalkan dunia nanti. Kehidupan kekal yang Engkau janjikan, tinggal di rumah Bapa di surga. Kalau sampai hari ini masih ada umat-Mu, anak-anak-Mu yang bimbang dan ragu tentang pengharapan dan keyakinan ini, bila melalui ibadah ini, iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Engkau memberikan jaminan, Engkau memberikan pengharapan hidup kekal. Allah Bapa Surgawi,
Kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Esti Suryono, Yebres 1, untuk Ibu Tarno, Yebres 6, untuk Ibu Jaimah, Yebres 10, untuk Ibu Siami Unggul, Yebres 11 pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak Suroso, Yebres 12, Bapak Sarjono, Yebres 13, Ibu Prabon, Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, tumbang atas mereka sekalian, agar mereka pulih kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk gerejamu, GKN Yebres ini, terus Engkau lawat, Engkau berkati dalam segala program pelayanannya, agar dapat menjadi berkat bagi jemaatmu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati program-program yang telah disusun, dengan segala situasi kondisi yang ada, tetap berjalan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula Tuhan anak-anak-Mu yang sedang studi, dalam mereka mencari sekolah yang baru, perkuliahan yang baru. Allah menolong, memberikan kemudahan dan kelancaran. Berkati pula anak-anak-Mu yang akan naik kelas, Tuhan juga berkati, agar mereka tetap bertekun, belajar, mencari kehendak Tuhan, dan menyenangkan orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Saat itu Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa pribadi kami, berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengarkanlah doa-doa kami. Demikianlah ya Tuhan, seruan hati kami, doa-doa pribadi kami, doa sapat kami. Allah terus mendengarkan dan menjawab tepat pada waktunya. Karena kami yakin Engkau memberikan yang terbaik, terindah atas kehidupan kami semua. Doa syukur, doa sapat ini kami persatukan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sebelum memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Begitu Besar Kasih Allah.
kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah kepada kami umat manusia. Engkau telah datang di dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Karya-Mu telah Engkau selesaikan bagi kami, sehingga kami memiliki pembaruan hidup, memiliki jaminan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami menanggapi dengan memberikan kesaksian hidup yang benar. Kami juga bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Kami masih Engkau cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan saat ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, berguna untuk kesaksian kami, pelayanan kami di GKJ Jebres ini. Demikian juga Tuhan mampukan kami memberikan kehidupan ini, kepedulian kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami.
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Kita naikkan pujian pengutusan, Dia hanya sejauh doa. bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ia telah naik ke surga. Saat ini kita dipanggil untuk setia dan menjadi saksinya. Kami akan menjadi saksinya. Percayalah kepadanya, sebab kamu akan diperlengkapi. Syukur kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.